Centurion ini artinya pasukan terbaik. Jadi Pasukan pas banget terbaik. kan. Orang-orang, kok osisasi nggak kreatif sih? Itu tuh sempat ada bahasan apa nama pensinya sama ya dari yang sebelum-sebelumnya. Cuma mungkin karena beberapa pertimbangan akhirnya nama pensinya ganti lah. Mungkin karena Centurion lebih bagus kali. Oh. Ya, welcome back to Supply.podcast. Ya, sekarang lanjutin yang kemarin, kita kedatangan 2 tamu, yaitu panitia dari Centurion 2. Kemarin kan Centurion 1 nih. Nah, sekarang ternyata Centurion itu berlanjut sampai ke 2 dan mungkin sampai ke 5. Dah, sekarang langsung aja nih kita kenalin tamu kita pada hari ini, Mbak Dwim dan Kak Taufik. Halo semuanya. Hai semuanya. Ya, mungkin bisa dikenalin Mbak Dwim ini siapa sih? Mungkin ada yang penasaran ya. Mbak Dwim ini siapa? Kak Taufik ini siapa? Oke, langsung aja mungkin ya. Kenalin, nama aku Dwi Marisa. Dulu di Centurion 2 itu sebagai penanggung jawab, sebagai PJ atau koordinatornya. Dan kalau dari OSISnya sendiri itu dari OSIS 2016 2017. Ya oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya perkenalkan, saya Taufikur Rahman. Saya selaku untuk panitia Centurion itu menjabat sebagai peralatannya, Bi. Benar nggak, Bi? Peralatan. udah 3 tahun yang lalu ya, mungkin rada lupa. Iya, benar. Sekarang refresh lagi ya. Betul banget. Terus untuk kalau di OSIS-nya saya menjabat sebagai wakil ketua 2. Oke guys, sekarang kita ini kedatangan tamu-tamu hebat nih di Centurion maupun di Osisasi. Nah, pertanyaan pertama, saya mau tahu Mbak, pandangan Mbak dan Kak ini, manggilnya Mbak sama Kak nggak apa-apa ya? Boleh, Siap. apa aja bebas. Apa aja bebas ya, udah nggak apa-apa, biar nggak formal amat ya. Oke, pertama itu saya mau nanya tentang ini. Centurion itu apa sih, Mbak? Centurion itu mungkin udah pada tahu ya kalau Centurion itu adalah nama dari pensinya Sasi atau SMA Negeri 1 Sindang. Dan Centurion ini kepanjangannya tuh Central of Our Imagination gitu mungkin secara singkatnya. Oh, secara singkat jadi Centurion itu pensi yang yang dibuat oleh OSIS SMA 1 Sindang. Betul. Nah, dari saya dengar kata Central of Our Imagination ya. Itu bisa dijelasin lebih runtut nggak, Mbak? Gimana sih kok bisa tercipta nama Centurion? Itu kan kemarin kalau nggak salah panitia Centurion 1, Kak Aldo tuh bilang yang buat nama Centurion itu Mbak Dwi Marisa. Nah, mungkin dari sekarang pihak yang bersangkutan bisa menjelaskan nih gimana sih, apa sih arti atau makna dari Centurion itu apa, Mbak? Oke, mungkin awalnya itu kan kebentuk nama Centurion ini kan pas tahun 2016 lah ya kalau nggak salah, pas Centurion 1. Nah di situ cobalah usul gimana kalau nama pensinya Centurion, karena waktu itu kan masih ganti-ganti gitu kan nama pensinya. Dari setiap tahun itu ganti. Nah akhirnya ngusul ini Centurion. Awalnya tuh Centurion belum ada kepanjangan Central of Our Imagination ini. Jadi pas pertama diusulin itu memang langsung nama Centurionnya langsung. Oh, jadi akronimnya itu belum terbentuk. Belum. Jadi baru Iya. dikasih tahu dulu ini usul namanya Centurion. Arti dari Centurion itu ini sebenarnya agak lupa inget ya, soalnya udah berapa tahun yang lalu. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya, cuma sebenarnya kalau Centurion itu kalau dari bahasa Latin atau bahasa apa gitu ya, sebenarnya makna secara katanya itu kelompok gitu. Cuma ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa Centurion ini artinya pasukan terbaik. Jadi Pasukan pas terbaik. banget kan. Oh, Pasukan terbaik. Iya, keren. Iya. Diusul kan gitu. Centurion tuh artinya ini Kak waktu dulu. Artinya pasukan terbaik, pas banget kan kita maksudnya sebagai osisasi atau sebagai yang mengadakan acara pensi ini adalah orang-orang terbaik atau pasukan-pasukan terbaik gitu. Iya, bagus. Nah, dari situ pada bilang, wah iya nih boleh. Tadinya kan udah hampir fix tuh nama yang lain ya. Cuma pas diusulkan nama Centurion ini pada mulai tertarik gitu. Dan akhirnya ada salah satu dari anak OSIS yang lainnya atau anggota OSIS yang lainnya itu bilang kalau misalkan ini
nih, oh iya Centurion tuh bisa nih kalau misalkan singkatannya itu the Central of Our Imagination, katanya gitu. Itu dari awal sama Konita. Itu mereka beneran langsung mikir saat itu juga pas ada kata Centurion. Jadi kita sebelumnya nggak ada briefing atau ngomongin dulu, ntar aku Soul Centurion, ntar bikinin ya, nggak ada kayak gitu sama sekali. Jadi kayak beneran langsung spontan gitu ya Mbak, dengar kata Centurion, Central of Our Imagination, nyambung nih. Bener. Gitu ya. Ternyata cukup rumit ya. Tapi nah ini nih nyambung sih sama pertanyaan selanjutnya. Jadi kan Centurion kan terbentuk tahun 2016 ya Mbak ya, waktu yang pertama. Nah kemudian ada sebuah keputusan yang mungkin cukup kontroversial nih ya teman-teman. Saat itu kan biasanya organisasi kan apa tadi yang kata Mbak Dwi bilang, itu kan biasanya ganti-ganti tiap tahun. Nah saat tahunnya Mbak Dwi, kalau saya tidak salah itu melanjutkan nama sebelumnya, ya nggak sih? Nah itu kenapa? Sebenarnya memang pertimbangan nama pensi mau sama itu udah ada sejak dari Centurion 1. Waktu angkatan OSIS-nya Kaldo, itu tuh sempat ada bahasan apa nama pensinya sama ya dari yang sebelumnya. Cuma mungkin karena beberapa pertimbangan akhirnya nama pensinya ganti lah. Mungkin karena Centurion lebih bagus kali. Jadi ada faktor kebagusan namanya juga gitu ya. Mungkin. Oke. Terus makanya ganti lah jadi Centurion. Nah, kenapa di tahunnya kita tetap memutuskan namanya Centurion lagi? Sebenarnya karena titik utamanya itu ada di branding sih. Kita mau orang-orang kayak pihak-pihak yang terkait kayak mungkin alumni, dari sponsor, donatur atau masyarakat itu pun sendiri tahu nih kalau Centurion itu adalah pensinya Sasi gitu. Jadi ketika dengar kata Centurion tuh nggak bingung, apaan Centurion gitu kan. Jadi kayak lebih familiar gitu sih mungkin alasan utamanya. Selain ya emang bagus kan, filosofi dan sebagainya. Iya. Kalau misalkan saya baca juga kayak filosofinya bagus juga tentang Centurion itu. Terus enak juga apa ya nyebutnya tuh enak gitu, Centurion gitu. Jadi enak didengar, enak diucap, dan juga familiar gitu. Nah, tapi apa ya Mbak, namanya netizen dan orang-orang itu kan pasti banyak yang kok Centurion lagi kok itu kok kayak gitu. Nah, itu kan kayak itu tuh merasa terganggu nggak Mbak? Gimana Pik kalau dari pandangan Kopik nih? Ya sebenarnya kalau misalkan ditanya keganggu atau enggak sebagai pelaksana, pastinya untuk awal-awal pasti ganggu ya Wi ya. Benar nggak Wi? Orang-orang kok osisasi nggak kreatif sih? Biasanya ganti-ganti setiap tahun. Kenapa kok tahun ini sama terus sih? Mungkin kalau dari kita ya, tadi benar sih kata Dwi, penggunaan kata yang penggunaan nama Centurion yang sama itu salah satunya sebagai branding kan. Jadi kita tuh mau ini loh namanya Sasi itu ya Centurion, bukan nama-nama lain yang susah diingat. Jadi biar nanti setiap tahun itu orang-orang tuh tahu loh Centurion itu emang namanya Sasi, salah satu bagian dari Sasi gitu. Jadi apa ya, kayak cukup mengganggu pada awalnya. Sampai bikin video klarifikasi itu kan. Ya. Untuk kalian yang penasaran kenapa alasannya kita pakai Centurion lagi, bisa dilihat di IG-nya. Itu viewersnya terbanyak loh. Iya, viewersnya banyak juga itu. Salah besar. Ya sekarang di refresh lagi tuh kenapa sih namanya Centurion lagi saat itu dan merasa keganggu atau enggak. Terus sama ini Mbak, apa ya, kayak saya mau bahas yang tadi yang katanya nggak kreatif itu cuman dari orang-orang sekitar aja atau pernah dengar dari orang-orang yang terdekat atau gimana Mbak, yang masalah nggak kreatif itu Mbak? Dari Opik dulu deh mungkin, sebagai yang kalau aku kan posta kayak yang buat takutnya kayak subjektif. Jadi kayak kalau misalkan dari saya pribadi ya, untuk kalangan internal Sasinya sebenarnya kalau dari kata Centurion ada aja, pasti ada. Karena itu kan Centurion namanya perubahan itu pasti ada pro kontra kan. Iya. Itu kan masih awal kan, Centurion 1 ke 2 itu masih perubahan masih tahap awal. Iya betul. Perubahan, jadi pasti banyak pro kontra. Ada teman saya satu kelas. Dia termasuk yang keluarganya itu emang Sasi gitu, maksudnya
dari saudara sama kakaknya. Oh iya. Jadi tahu banget gitu loh. Pasti banget Ya, ya. tahu banget. Jadi sentuh pensi-pensi nama pensi yang sebelum-sebelumnya sampai dia manggil ini kan. Kok OSIS sekarang nggak kreatif sih? Namanya kok sama, nggak kayak sebelah. Ini baru-baru kayak gini. Apalagi di sebelah kadang-kadang lebih nih harus berani pokoknya untuk melakukan suatu perubahan kayak gitu sih. Jadi kalau kita ngerasa bener, Iya. kenapa enggak gitu. Iya, betul. Dan ngelanjutin nih Mbak, kalau nggak salah setelah dibuatnya nama Centurion itu beberapa tahun selanjutnya ternyata ada yang sama dari pihak lain, ya nggak sih Mbak? Betul. Itu Udah sampai kaget juga sih kayak wah gila sih ini. dan permasalahannya yang sama itu bukan hanya Centurionnya, akronimnya pun sama, Central of Our Imagination. Itu saat dengar kabar tersebut itu gimana Mbak tanggapannya? Jujur dari aku pribadi tuh kaget banget ya karena kan nama Centurion itu emang beneran ketika dapatnya itu nggak dapet inspirasi dari nama pensi apapun, jadi memang itu lagi nyari-nyari di bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa Latin dari situ, jadi bukan nyari-nyari dari nama-nama pensi orang. Jadi jujur sempet kaget juga sih, loh kok ada sih bahkan sampai kepanjangan atau akronimnya juga sama, padahal jelas-jelas waktu itu kan tadi ya sebelumnya dijelasin juga kalau misalkan kepanjangannya itu langsung spontan dibuat saat itu juga. Jadi kayak sebelumnya Aul sama Konita tuh nggak tahu kalau aku sendiri mau ngusulin kata Centurion. Jadi kayak emang kita nggak ada sama sekali istilahnya nggak ada tektokan dulu atau rembukan sebelumnya. Jadi kayak kaget banget loh kok bisa sih nama Centurion sama, bahkan sampai si akronim atau kepanjangannya juga sama. Itu sebenarnya perlu dipertanyakan sih, dan jujur dari pihak OSIS setiap angkatan juga itu kaget kan. Lah kok gini karena pasti kita punya rasa memiliki sama pensi ini atau sama Centurion ini, bahkan yang bukan OSIS pun itu sampai pada cari klarifikasi gitu ke sekolahnya, katanya sampai ada yang mau datengin sekolahnya itu padahal bukan OSISnya. Jadi kayak semua orang mungkin udah punya rasa memiliki dengan nama Centurion ini. Nah itu jadi kayak makna itu udah ada di darah gitu ya Mbak ya. Mulai dari awalnya itu kayak banyak yang menentang tadi yang dibilang Topik tadi, terus sana-sananya ternyata itu akan menjadi sebuah kayak ini Centurion tuh milik kami gitu. Wah. Iya, karena kan yang merasa kesel, yang merasa kaget tuh bukan cuma anak OSISnya doang atau panitia pensinya, tapi dari pihak-pihak angkatan. Emang saksinya bener-bener waktu itu seheboh itu nanyain, bahkan ada yang aku dengar pengen datengin sekolahnya, yang sampai datengin sekolahnya itu. Waktu itu kan ada yang emang kuliahnya sekitar situ. Katanya kayak pengen datengin sekolahnya lah, atau sampai pada nge-DM, padahal itu mereka bukan istilahnya bukan panitia atau OSISnya, tapi mereka memperjuangkan itu. Keren banget kan. Emang masukan terbaik dah. Oke, sekarang aku mau masuk ke Centurion 2 nih Mbak. Itu temanya apa ya Mbak? Temanya Fly Beyond Diversity nggak sih? Waduh, keren gimana tuh? Fly Beyond Diversity. Iya. Apa tuh Mbak? Itu mengangkat ini sih, keberagaman gitu. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tuh saling berusaha untuk menghargai gitu sih, mungkin makna secara tersiratnya. Iya. Kalau nggak salah ada pesawat-pesawatnya gitu ya Mbak? Karena kan Flying Beyond Diversity, terbang melampaui keberagaman. Jadi harus ada pesawat-pesawat yang ya mungkin sayangnya panitia yang lain, panitia dekorasi kita ya nggak datang ya, jadi harusnya dia sih yang mungkin buat siapa Mbak? Buat Hashim Aldikala. Jadi pesawat-pesawat itu sebenarnya idenya Hashim sih, karena kan tadi sesuaikan dengan tema yang ada melampaui batas. Jadi kita tuh mau dengan pesawat itu kita bisa menjangkau berbagai kebudayaan dan daerah, karena kan kita tahu kan Indonesia itu beragam gitu. Jadi butuh sesuatu yang bisa menyatukan, dan salah satunya dengan dekorasi pesawat itu. Mantap. Yang menandakan untuk kesatuan seperti itu. Iya. Itu pure
apa ya, pure sesuai dengan kayak cuman kebudayaan Indonesia, atau emang ngelihat saat itu ada kondisi-kondisi yang kayak apa ya, kayak konflik apa gitu, atau emang nggak ada Mbak? Atau Kayaknya sih ada ya, Kayaknya cuma sih ada. udah lupa kalau misalnya diinget-inget lagi sebenarnya lupa. Cuma seingat aku sih dulu ada kayak kenapa pada akhirnya kita memilih itu karena mungkin merasa saat itu isunya mungkin isu maksudku, lagi iya, ada, isu. lagi ada. Cuma udah lupa lah ya, udah beberapa tahun yang lalu. oh iya, iya. Itu kebetulan selaras atau emang ada latar belakangnya ambil dari isu itu juga Mbak? Sebenarnya kalau yang aku tahu itu lebih ke kebetulan sih. Kebetulan Iya. ya. Oke. Oh iya Mbak, ada yang kelewat tadi. Mau nanya, itu ada emang Centurion itu apakah ada amanah dari Centurion sebelumnya, atau emang pengen aja gitu ngelanjutin Centurion 2? Apakah emang ada amanah nggak sih dari yang sebelumnya tuh Mbak? Sebenarnya kalau dibilang amanah itu nggak ada sih. Jadi dari pihak panitia Centurion 1 membebaskan ke panitia Centurion 2 kayak mau namanya Centurion lagi atau mau namanya ganti, itu mereka terserah. Cuma mungkin dulu waktu kita memutuskan namanya Centurion lagi tentunya kan nggak kayak berdasarkan pertimbangan yang singkat ya, pasti kita nanya-nanya dulu ke panitia Centurion 1, menurut kakak-kakak gimana nih kalau kita namanya sama. Terus kita juga nanya ya rembukan juga kan sepanitia osisasi, terus juga sepanitia Centurion ini apakah semuanya setuju kalau namanya Centurion lagi. Dan pada akhirnya setelah istilahnya konsul lah ya ke panitia Centurion 1 memang menurut mereka nggak apa-apa kok kalau mau namanya Centurion lagi, karena kan sebenarnya waktu tahunnya mereka juga ada pertimbangan nama pensinya mau sama. Dan dari panitia Centurion 1 juga menanggapi hal itu secara positif, dan teman-teman panitia Centurion dan osisasinya juga sepakat gitu untuk membuat nama pensinya adalah Centurion lagi. Mungkin gitu. Jadi kalau dibilang amanah mungkin enggak sih, lebih ke kita konsul aja ke teman-teman panitia Centurion 1 gitu. Jadi itu kan secara apa ya, secara redaksional Centurionnya itu berarti emang nggak ada pesan dari angkatan atasnya itu buat kalau misalkan kamu tuh harus lanjut kayak gini, enggak ya Mbak ya. Tapi kalau nggak salah kemarin tuh saya ngobrol sama Kaldo, tapi ada satu pesan katanya Mbak yang dititipkan untuk Centurion selanjutnya, value-nya jangan sampai hilang katanya. Gitu. Katanya gitu value-nya, karena ya apa yang dijelasin sama Mbak Dwin tadi, pencipta Centurion, kalau value-nya itu emang bukan hanya sekedar nama pensi gitu ya Mbak ya. Iya bener banget. Oke. Ini Mbak, Centurion 2 itu ada artisnya ya? Ada dong. Refresh lagi. Kenapa harus ada artis Mbak? Coba mungkin dari Opik dulu. Kenapa tuh Pik? Kenapa harus ada artis ya? Kira-kira kenapa ya Wi? Balik Balik ini. Mungkin kenapa harus ada artis? Mungkin karena kita ini kan siswa ya. Siswa beneran. Namanya pentas seni. Itu kan pensi kan? Iya. Pentas seni. Itu kadang-kadang butuh namanya inspirasi. Butuh inspirasi. Jadi kita ngundang artis itu menurut pendapat pribadi mungkin ya, itu sebagai inspirasi sih untuk siswa, bahwa nih kita itu ngundang artis ini bisa berdiri di panggung ini ya, kalian juga bisa gitu. Jadi sebagai inspirasi sih, lebih tepatnya untuk si inspirasi gitu. Gimana menurut kamu? Bisa, itu juga sebenarnya kalau menurut aku pribadi kenapa pensi itu sebenarnya nggak ada kata harusnya juga sih. Itu lebih harusnya ke kebijakan panitianya masing-masing atau kebijakan dari sekolah itu. Sebenarnya nggak ada yang mengharuskan sebuah pensi itu ada gestarnya atau ada artisnya. Cuma sebagai SMA Negeri 1 Sindang gitu ya kan. Dari namanya SMA Negeri 1 Sindang ya, kalau misalkan memang kita mampu gitu ya untuk mengundang sebuah gestar yang terkenal dan kita juga punya apa ya, kapasitas untuk kesana, ya kenapa enggak. Toh juga dampak dari kita mengundang gestar itu positif kok, dapat uang dari tiket masuk lumayan kan. Kayak orang-orang juga kalau gestarnya bagus atau keren dan udah terkenal, pasti mereka mau dong datang ke acara Centurion, dimana acara Centurion itu kan tentang
pentas seni yang menampilkan penampilan seni dari siswa-siswi SASI. Oh, jadi bukan hanya sekedar gestar doang ya Mbak ya di pensi itu. Eksternal kan bisa awalnya tertarik karena mau nonton gestar, tapi jadi nonton istilahnya nonton penampilan dari anak-anak SASI, jadi tahu wis gila keren banget nih anak-anak SASI, penampilannya ada yang ini itu kayak keren banget. Terus juga wah ternyata pensi SASI keren, dekorasinya ada black lobby lah dan sebagainya. Jadi kayak bisa nge-branding SMA Negeri 1 Sindang juga secara nggak langsung. Mungkin itu sih tambahannya. Oke, lengkap banget nih kayaknya ya. Waduh. Nah ini Mbak, artisnya kalau nggak salah waktu Centurion 2 itu Hi-Fi sama DJ Tobias ya. Tobias Hartman nggak sih? Iya, sama Ray Chandra, iya kan? Nah itu kenapa Hi-Fi Mbak? Kalau dibilang kenapa Hi-Fi mungkin aku pun baru sadar ya setelah kesampaian nih ngundang Hi-Fi atau setelah pensinya selesai. Kalau sebenarnya tuh kata Hi-Fi itu tuh udah aku sebutkan ketika ditanya Mempus pertama kali mau ngadain pensi. Emang gesternya mau siapa Neng? Waktu itu kan sebenarnya kita belum tahu ya, karena ya kita melihat budget gitu kan, nanti belum tahu sebenarnya akan siapanya belum pasti. Tapi waktu itu aku kayak asal ceplos saja Hi-Fi gitu. Terus si Memkus itu catat di bukunya Hi-Fi gestar ya. Nah si Memkus ini ngajar nih ke kelas 12 IPA 1 kalau nggak salah ya. Terus aku kayak denger kayak ada yang ngomong gitu, wih pensinya gestarnya Hi-Fi ya. Lah kok tahu? Katanya ngeliat di buku catatan Memkus. Ya mungkin dari situ kayaknya bener ya, kayak omongan adalah doa. Jadi kesampean lah, mungkin itu kan kayak udah sampai dicatat, diomongin. Jadi pas diomongin tuh belum fix Hi-Fi iya, padahal. Belum fix sama sekali, kayak udah asal ceplos aja bilang Hi-Fi. Tahu-taunya ya alhamdulillah emang berhasil ngundang Hi-Fi. Sebenarnya waktu itu ada 2 pertimbangan sih, di Changcuter sama Hi-Fi. Oh, sempet pengen ngundang Changcuter juga waktu itu. Dan kayaknya itu cuma tinggal satu langkah lagi gitu tuh. Tinggal ngomong iya, oke, tapi ya pada akhirnya nggak jadi. Lebih mungkin ada hal-hal yang di luar kendali kita ya Mbak ya. Bener banget. Dan kenapa Hi-Fi? Mungkin waktu itu kan lagi hits-hitsnya lagu yang Siap Katuk Jatuh Cinta lagi tuh jadi backsound film apa gitu. Ingat nggak Pit? Ada. Aku lupa tapi filmnya terkenal gitu di bioskop, kayak jadi soundtracknya gitu. Nah aku kurang tahu sih. Orang ketiga juga. Itu lagi kayak istilahnya kayak lagi naik daun gitu. Hi-Fi kayak lagu-lagunya dipakai buat soundtrack film, terus juga keluar lagu-lagu yang emang remaja banget gitu kan, yang emang anak muda banget dan cocok nih, orang dari personelnya juga masih muda-muda, ganteng lagi kan. Jadi kayaknya pas nih Hi-Fi, walaupun kayak mas sebenarnya ada kepengenan Changcuter juga sih, tapi ya udahlah ya, itu tercapai juga kok di Centurion selanjutnya. Jadi kayak ya udah gitu sih mungkin pertimbangan kenapa Hi-Fi. Jadi buat netizen yang belum tahu, ternyata Centurion 2 itu sempet mau undang Changcuter. Iya. Cuman ya emang ada hal-hal yang di luar kendali kita ya Mbak ya. Nah dan itu kan apa ya, setelah kan biasanya organisasi ini kalau masalah gestar nih tutup-tutupan gitu ya Mbak ya. Kayak nggak mau disebar keluar gitu. Mau disebar itu saat upload di Instagram nggak sih? Iya kan Mbak ya? Nah itu tuh pasti ada reaksi kan saat upload di Instagram kayak gitu. Nah itu tanggapan Mbak gimana? Ngelihat reaksi orang-orang gitu tuh. Kalau dilihat dari reaksi komen-komen di videonya, ya itu sih sebenarnya lebih ke arah positif ya. Mereka kayak senang, wah bintang tamunya Hi-Fi, bahkan ada yang sampai berterima kasih banget bilang ke OA lainnya, OSIS kayak ngechat OA seneng lainnya banget kayak bintang tamunya Hi-Fi, makasih ya OSIS kayak. Dan komen-komennya tuh pun positif. Kalau dari kalangan mahasiswanya sampai bilang, keren kan guys, katanya gestarnya lagu-lagunya tuh top apa sih namanya, Spotify dulu belum ada ya, Jux paling ya kayaknya Jux ya. Sampai lupa ya, top masuk itu kan top 10 kalau nggak salah waktu itu lagu-lagunya Hi-Fi itu masuk. Jadi kayak keren banget kan bisa ngundang Hi-Fi yang emang lagu-lagunya masuk top 10 Jux itu. Cuma mungkin ada tanggapan yang bisa dibilang negatif mungkin dari kalangan selain siswa-siswinya ini, kayak mungkin dari kalangan apa ya? Kalangan oknum ya. Ada lah ya, ada kalangan yang emang menanggapinya
secara negatif, tapi sebenarnya itu bukan dari kalangan siswa-siswi sasinya sih. Kalau siswa-siswi sasinya bisa ditarik kesimpulan kalau mereka lebih ke arah yang positif. Bintang tamunya Hi-Fi ini. Tapi mungkin lebih ke ada lah ya pihak-pihak lain yang mungkin ketika dengar Hi-Fi, siapa Hi-Fi? Karena kan Hi-Fi itu kan anak muda banget kan, jadi mungkin belum familiar tuh bagi mereka-mereka yang begitu. Oke. Jadi, nah itu kan tadi Mbak Dwi sama Kopi kan bilang tanggapannya berbagai macam ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah kalau yang positif tentunya kan ngebangkitin semangat banget ya. Kayak, aku pengen bikin mereka senyum nanti pas Hi-Fi tampil, ya kan. Nah yang negatif itu gimana ya? Kayak yang misalkan, bang kok Hi-Fi sih, kok nggak terkenal, kok kayak gitu ya. Kayak gitulah pokoknya tanggapan orang kayak gitu. Itu mengganggu nggak sih menurut Kopik? Sebenarnya kalau misalkan mengganggu ya tadi sama kayak awal, mengganggu ya. Cuman dari kitanya, karena tadi udah dijelasin sama Dwi kalau Senturion itu artinya pejuang terbaik ya Wi. Jadi kita sebagai panitia pastinya lah harus ngelakuin yang terbaik. Jadi kita masa bodoh ya Wi, masa bodoh sama tanggapan orang-orang mengenai gestar, gestarnya apalah. Yang penting udah kita jalanin aja, yang penting lakuin yang terbaik aja, gitu sih. Oh oke. Berarti emang kayak yang nama Senturion tadi ya, awalnya mungkin agak keganggu, tapi kesananya kayak ya udahlah gimana lagi. Iya. Dan pokoknya kita ngelakuin yang terbaik aja lah. Ngelakuin yang terbaik. Pengen orang ngomong apa, itu the best aja ya. Wih, mantap. Keren. Nah ini kan pas acara hari H-nya tuh ya Mbak ya. Ini bahas acara hari H sedikit lah. Acara hari H-nya kan saat Hi-Fi tampil di depan, naik ke panggung, kemudian yang pertama kali Mbak Dwi cek itu orang-orang yang apa? Maksudnya lebih ke apa nih ceknya? Kayak kalau misalkan saya pribadi ya Mbak ya. Boleh nggak nih Mbak? Apa ya? Boleh dong. Ungkapkan sedikit. Oke. Kalau misalkan saya pribadi nanggepin orang-orang yang berkomentar negatif, itu pas Changcuter naik, maksudnya gestarnya naik, itu saya ngeliatin orang-orang yang nambahin negatif itu, ternyata dia joget-joget juga gitu ya kan, senyum-senyum juga gitu. Jadi kayak puas gitu kalau saya. Barangkali Mbak Dwi Kopik merasakan hal yang sama atau mungkin biasa aja atau gimana? Dari siapa dulu nih? Mungkin kalau aku kurang memperhatikan sih ya, kayak orang-orang yang dulu komen mana nih di pensi pas Hi-Fi tampil, nggak memperhatikan itu karena kayak ya udahlah kayak lebih ke dibodo amatin aja, kayak mau dia joget kayak mau enggak kayak bodo amat gitu waktu itu. Jadi kayak enggak yang ngecek gitu. Cuma kalau aku lihat secara keseluruhan waktu Hi-Fi tampil emang semuanya terlihat menikmati kok, terlihat enjoy gitu sih. Dan mungkin ada rasa mungkin sama ya, ada rasa kelegaan tersendiri ketika Hi-Fi-nya udah tampil gitu sih. Kalau dari Kopik sendiri gimana? Mungkin iya sih, benar kata Dwi, untuk gestar Hi-Fi dari anak-anak Sasi juga sebenarnya memang di awal kadang-kadang tadi di awal kan banyak tuh yang ngomong kenapa gestarnya Hi-Fi, tapi bener juga di hari H malahan siswa-siswa itu benar-benar nikmatin gitu sama lagu-lagunya, karena kan benar kata Dwi tadi lagu-lagunya itu benar-benar remaja yang benar mencerminkan kita sebagai siswa remaja gitu loh. Setuju. Gitu. Terus juga ini nggak sih Mbak, kadang tuh ada yang banding-bandingin. Tadi kan udah sempat dibahas tuh masalah banding-bandingin, entah itu dari sama pihak lain atau mungkin pihak yang mana lah. Nah itu tanggapannya Mbak gimana tuh sama orang yang suka banding-bandingin mengenai gestar atau mengenai pensinya, itu gimana Mbak? Kalau dari aku pribadi sebenarnya aku menanggapi hal itu sebagai sesuatu yang wajar gitu ya. Kita sebagai pelaksana suatu event ya wajar lah ya kalau ada orang yang ngebanding-bandingin antara satu event dengan event yang lain. Cuma ya mungkin itu sempat jadi apa ya, di awal sempat ada pressure ya gitu sih. Wah acara kita dibanding-bandingin nih sama yang ini, kita harus lebih baik nih. Jadi awalnya kayak emang ada sebuah pressure yang, tapi pada akhirnya pressure itu menjadi sebuah motivasi kalau kita lebih bagus kok kita dari segi A B C D, pokoknya kita lebih bagus ya. Mungkin walaupun itu penilaiannya subjektif ya, menilai acara sendiri. Cuma aku yakin teman-teman Senturion dan pasukan terbaik ini memang mampu gitu membawa pensi atau Senturion ini jadi yang terbaik lah ya. Nggak bisa tuh dibanding-bandingin. Oke. Ini apa namanya? Kan
kadang tuh yang dibandingin hanya artisnya, ya nggak sih Mbak? Padahal menurut beberapa orang itu emang tolak ukur kesuksesan pensi itu hanya pada artis. Itu bener nggak menurut kau, Pik? Enggak. 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 Kenapa? Enggak. Kenapa? Kadang-kadang kenapa? Soalnya gini ya. Kalau orang lain menilai itu pasti luarnya doang kan. Iya. Pasti luarnya doang. Nggak tahu kita di dalamnya gimana gitu loh. Kerjanya gimana? Apa aja masalahnya? Terus solusi dari kita tuh bagaimana? Jadi kadang-kadang untuk tolak ukur apa namanya keberhasilan pensi itu tadi bukan hanya gestar tapi gimana apa ya Cara mengemasnya mungkin. benar cara mengemasnya terus gimana panitianya ngebawa pensi itu loh. Oh, Jadi maksudnya iya. pensi ini benar-benar jelas gitu loh, benar-benar jelas dari mulai mulai dari pelaksanaannya sampai paskanya itu jelas gitu loh. Jadi keseluruhan itu benar-benar jelas. Oh, pensi ini awalnya kita harus kayak gini, terus nanti pertengahan kita harus kayak gini, dan sampai akhir pun kita harus benar-benar selesai. Jadi nggak cuma asal udah kita ngundang gestar selesai itu udah nggak ada Udah lepas aja gitu, benar, enggak ya iya. ternyata ya. Masih ada pra, saat dan juga pasca. Iya. Jadi itu harus disusun secara sistematis Betul gitu ya. banget. Nah, itu yang bisa menyusun sistematis hanya pasukan terbaik. Iya. Enggak hanya, cuman yang bagus pasukan terbaik. Iya. Oke, menurut Mbak Dwi gimana Mbak Dwi? Mungkin sama kayak Opik ya, karena mungkin aku menilainya dari sudut pandang panitia atau yang melaksanakan. Ketika kita melaksanakan suatu event atau pensi, pasti ada tujuan yang kita bawa. Wah, Kita mengadakan iya. pensi, ada nih tujuannya. Misalnya tujuannya itu adalah ketika pentas seni ini diadakan, itu mampu membuat siswa-siswi SASI misalkan berkreasi atau mengekspresikan kemampuan seni yang dipunya. Itu ada kan tujuan-tujuan kita melaksanakan pentas seni. Dan menurutku yang paling penting dari sebuah acara adalah ketika tujuan-tujuan yang kita punya ketika mengadakan acara ini adalah tercapai gitu. Sebenarnya kan kalau dari tujuannya itu lebih ke ekspresi seni gitu kan. Iya. Jadi menurutku sih kurang tepat kalau misalkan dibilang tolak ukur dari kesuksesan sebuah acara itu adalah dari gestarnya Iya, gitu. Karena adanya tadi. Dan namanya juga kan sebuah pentas seni ya. Pentas seni. Gitu kan. Oke. Dari judulnya. Jadi agak ya mungkin kalau dari sudut pandang aku mungkin kurang tepat kalau misalkan tolak ukurnya adalah gestar. Masih ada indikator-indikator lain yang bisa bisa jadi tolak ukur sebuah kesuksesan Centurion atau sebuah acara. Jadi nggak hanya gestar atau yang diutamakan gestarnya gitu mungkin. Baik lagi kalau misalkan pensi ini kan kita buat siswa-siswi juga ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan terus juga kan pensi ini rangkaian acaranya banyak. Terus juga hal-hal yang di luarnya juga banyak. Itu kan bisa dijadikan indikator juga gitu, bukan cuma gestar Bener doang ya. Sekarang gini kan pensi bukan konser. Iya, Ya. betul banget. Ingat ya Betul guys, banget. pensi bukan konser. Oke. Nah, sekarang nih kerasa nggak sih Mbak kalau misalkan sekarang udah mau nyentuh ke Centurion 5? Aduh. Kayak nggak kerasa Kayak banget kerasa sih banget ya. kalau dibilang kerasa nggak. Enggak Kayak ya? kemarin perasaan baru jadi panitia. Iya, kita makin tua ya, Wi. Bener nggak, Wi? Iya, udah Udah. semakin tua aja nih Pik. Kita udah nyaris 4 tahun berlalu ya Mbak dari awalnya Centurion kayak gitu. Dan apa ya Mbak? Kepikiran nggak sih Mbak? Ada nggak sih kemauan yang mau Mbak harapkan gitu ke Centurion selanjutnya itu? Kalau harapan pasti ada lah ya. Iya. Kalau dari Opik mungkin, Nah, kamu udah jadi. oh aku dulu aja. Bolak-balik. Mungkin harapan aku ya buat panitia Centurion selanjutnya mungkin lebih di-upgrade lagi kali ya, dari khususnya ini sih yang pra-eventnya mungkin lebih di-upgrade karena selama ini aku melihat dari susunan acara pra-eventnya tuh masih sama kayak iya. pawai, Oke, terus oke. juga apa tuh namanya? Udah agak lupa. Festival. Itu tuh kayak masih sama ya. Mungkin dari isinya mungkin ada sedikit yang berbeda, kayak misalkan festival yang dulunya kayak gini jadi kayak gini, mungkin ada perbedaan. Tapi mungkin harapan dari aku bisa ada suatu gebrakan nih. Oh, pra-eventnya beda. Jadi kayak
jadi ada kayak sesuatu yang baru. Nggak tiap tahun tuh kalau pensi ya pasti ada Kotmil Quran, ya pasti ada pawai, ya pasti ada festival, dan setiap tahun tuh kayak sama gitu. Padahal kan mungkin zamannya terus berubah, waktunya terus berubah, jadi mungkin bisa di-upgrade lagi gitu. Terus juga itu yang pertama, yang mungkin bisa di-upgrade lagi nih dari rangkaian acaranya. Walaupun memang aku tahu isi dari rangkaian acaranya tuh beda, kayak misalkan Kotmil Quran, festival mungkin dikemasnya secara berbeda, cuma tapi judulnya mungkin, sama, iya, jadi ya. cuma mungkin akan lebih baik kalau ada suatu gebrakan baru gitu ya di pra-eventnya, biar enggak istilahnya Centurion pra-eventnya gitu-gitu doang gitu. Walaupun ya aku tahu teman-teman panitia pasti mengusahakan biar agak beda dari tahun lalu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini sih dari segi lomba-lomba yang diadakan, karena aku lihat kayak dari Centurion itu lombanya cenderung apa ya, hampir sama atau bahkan sama. Mungkin kayak yang bikin beda tuh yang lomba sebelumnya mungkin ada yang dihapus atau yang ditambahin, tapi kayak beneran hampir sama gitu lomba-lombanya. Mungkin bisa di-upgrade lagi juga lomba-lombanya, apakah memang lomba-lomba itu udah sesuai. Jadi mungkin dikaji lagi aja dan lebih nge-branding lagi sih tentang lomba-lomba yang ada di Centurion, karena aku merasanya itu tidak menjadi titik fokus dari teman-teman panitia Centurion, padahal itu tuh hal yang menurutku bisa jadi sumber dana gitu kan. Itu kan kalau ada yang daftar tuh bayar kan, ya lumayan lah itu uangnya. Bayangin kalau misalkan ada 100 orang yang daftar, 100 orang kayak misalkan ada 50.000 biaya pendaftarannya aja udah berapa kan, bisa jadi sumber uang gitu. Mungkin bisa di branding aja, apalagi yang ngadain SMA Negeri 1 Sindang gitu kan, sebuah SMA terbaik gitu kan di Indramayu. Jadi mungkin di branding lagi aja nih, kalau misalkan ini loh Centurion Sasi gitu, Sasi nih mengadakan lomba-lomba yang bisa diikutin sama eksternal kayak anak SMP atau anak SMA, itu teman-teman bisa ikut gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan lebih di branding lagi, lebih banyak yang ikut, itu bisa menjadi sumber dana yang lumayan tinggi gitu buat Centurion. Jadi nggak hanya sekedar untuk meramaikan menuju main event doang, tapi emang jadi sumber dana yang emang cukup tinggi gitu sih. Ya kalau kita bicara dana emang perlu gitu ya, emang ngadain acara besar kayak gitu kan perlu. Kalau dari Kopik gimana? Mungkin kalau dari saya sih nggak jauh beda ya, benar sama Dwi. Untuk pelaksanaan pensi di tahun-tahun berikutnya itu benar harus ada upgrading, itu harus ada perubahan mulai dari tadi benar kata Dwi, pawai, festival, dan sampai pelaksanaan juga emang harus ada perubahan sih emang sih. Soalnya kan emang apalagi sekarang ini kan udah banyak dunianya udah baru gitu loh. Udah kayaknya cuma setahun 2 tahun perpindahan tahun itu udah banyak yang baru-baru. Kayak misalkan ini kayak sekarang aja ini kita udah termasuk baru nih. Iya, podcast gitu ya. Udah baru nih. Dulu kita nggak ada kayak gininya. Boros sih. Benar. Jadi ini udah termasuk pembaruan. Mungkin nanti tahun-tahun berikutnya udah harus udah jadi jadwal rutin untuk pensi-pensi selanjutnya kan. Untuk podcast kayak gini. Jadi ya mungkin itu sih harus benar-benar di-update setiap tahunnya kalau bisa gitu. Oke. Nah, ini Mbak, itu sempat kepikiran ya. Menurut Mbak nih, pandangan Mbak. Oh, sambil minum gak apa-apa, kali mau minum. Iya. Minum aja gak apa-apa. Boleh deh, soalnya tulisannya Markisa. Mirip sama namanya. Oke. Sambil nyantai aja ya, Mbak. Itu sempat kepikiran nih, Mbak. Menurut pandangan Mbak Dwin sama Kak Opik ini, nama Centurion ini sampai ke berapa? Kepikiran sampai ke berapa? Apakah sampai ke Centurion 120? Enggak sih, 120 kayaknya lama banget, 120 tahun. Ya, atau mungkin pernah kepikiran gitu. Kira-kira Centurion itu sampai ke berapa sih? Pernah kepikiran gitu enggak? Sampai mana? Coba dulu nih lagi minum. Gimana? Centurion sampai berapa? Sampai nggak adanya Sasi mungkin. Sampai Sasi nggak ada itu. Oke. Jadi artinya pokoknya Centurion itu harus terus berjalan sih. Harapan dari kita pokoknya Centurion itu harus tetap berjalan
setiap tahunnya ya. Jangan ada, ini kan karena dari harapan kita dari Centurion 1-2 juga, karena kan emang udah pesan dan amanah sih. Jadi kita sih udah harapannya ya itu setiap tahun, pokoknya setiap tahun ya, bukan pokoknya sih, diusahakan setiap tahun itu Centurion harus berjalan kayak gitu. Dari Dwi gimana? Mungkin kalau dari aku sama sih ya, nggak beda jauh nih sama Opik tadi, pengennya terus sampai tak terhingga lah ya. Sok lah, Mungkin terus. kalau misalkan ada masalah kayak kan makin lama angkanya berarti makin banyak kan. Masa kayak nulisnya Centurion 100 atau kayak berapa gitu kan, kayak Kayak mungkin Indonesia ya, ulang tahun Hari Merdeka. ya mungkin bisa diakalin, mungkin pakai hurufnya kayak misalkan udah 10 pakai huruf Romawi gitu biar nggak terlalu banyak atau gimana ya. Aku yakin anak-anak pasti kreatif lah ya, bisa membuat gimana nama Centurion lebih tetap enak dilihat tapi tetap Centurion gitu. Oke. Ini sebenarnya nggak tahu ya mau dijawab atau enggak pertanyaan ini, Mbak. Saya ini mikir aja sih, Mbak. Kan Centurion ini gede nih acaranya, panggungnya gede, acaranya gede, terus kebutuhannya pasti banyak, bagi ada artis, ngurus riders dan lain-lain. Itu habis berapa ya, Mbak? Aduh, boleh nggak ditanyain nih? Sebenarnya kalau ditanya persisnya habis berapa ya, udah lupa lah, kayak Udah itu lupa. udah Oke. bertahun-tahun yang lalu, persisnya berapa kurang tahu habis berapa, tapi yang jelas pasti di atas 100 juta, itu udah pasti jelas banget. Di atas itu, cuma kalau mungkin angka pastinya kurang tahu sih berapa, karena bukan kurang tahu, lupa sih lebih tepatnya. Iya. Udah berapa tahun yang lalu. Masa aku dulu lihat LPJ dulu ya, Mbak. Oke. 100 juta nyampe 200 nggak tuh, Mbak? Nyampe nggak ya? Aku nggak berani jawab sih soalnya lupa. Oke. Gede banget ya. Untuk ukuran anak SMA Iya, ya itu. anak SMA bawa duitnya ke sekolah 5 juta, 10 Waduh, juta. takut hilang nih. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan dari acara yang megah kayak gitu, terus dananya yang keluar banyak juga, itu kan pasti ada perjuangan untuk nyari dana sebesar itu kan gak mudah ya, Mbak ya. Kira-kira ada cerita suka atau duka nggak sih, Mbak? Mulai dari pengumpulan dana atau mungkin saat hari hanya, mungkin kalau misalkan pas hari H mungkin ada yang ketiduran atau gimana gitu. Jadi nyesel orang. Gitu, ada cerita unik nggak sih, Mbak, yang mau disampaikan gitu tentang pas ngejalanin Centurion 2 ini? Kalau dibilang ada suka duka atau enggak, pasti dong ya. Cara Centurion 2 ini juga nggak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa pasukan terbaik aku gitu. Salam buat yang Jadi di rumah, kayak, pasukan terbaik. Walaupun udah bertahun-tahun yang lalu, aku tetap mau ngucapin atau mengapresiasi pasukan terbaiknya Centurion 2. Makasih banyak teman-teman, waktu itu udah berjuang dengan sangat gigih ya, bisa dibilang kayak berjuang beneran, meluangkan banyak waktunya atau mengorbankan banyak hal demi Centurion 2 ini. Mungkin kalau untuk sukanya sendiri apa ya, kehidupan SMA-nya tuh jadi berwarna. Aku nggak bisa ngebayangin sih kayak kehidupan SMA aku tanpa Centurion, kayak ngapain ya, kayak iya kayak kalau misalkan ada orang yang nanya nih, apa yang paling berkesan di SMA, aku nggak ragu akan jawab Centurion. Centurion dan Centurion sampai 3 kali loh. Oke. Iya, gitu sukanya. Dan melalui Centurion ini juga aku bisa kenal dekat gitu ya dengan orang-orang hebat di balik Centurion ini. Bukan cuma sekedar partner kerja, tapi lebih dari itu gitu. Memang sampai sekarang kita dekat dan masih saling komunikasi satu sama lain. Jadi hubungannya setelah jadi panitia itu terus berlanjut ya, Mbak? Sampai sekarang bahkan? Sampai sekarang. Mungkin sampai kedepannya juga akan terus-terusan berlanjut ya? Betul. Iya, berarti harus Centurion ini membentuk keluarga juga dong, Mbak? Iya, gitu? bener banget. Waduh. Bahkan bukan cuma sama yang seangkatan aja, tapi kayak sama adik kelas atau kakak kelasnya juga ya, walaupun mungkin gak sedekat sama yang seangkatan, tapi kita masih adalah kontak-kontakan sedikit gitu ya. Jadi kayak emang beneran ngerasa punya apa ya, punya social support yang baru dari Centurion ini. Itu sukanya sih. Terus yang kedua tadi kan, lebih berwarna masa SMA-nya dan jadi bener-bener belajar banget sih dulu ya, walaupun masih banyak kekurangannya lah ya, namanya juga anak SMA gitu yang ngadain acaranya, tapi ya banyak banget pembelajaran yang bisa diambil dari
kita mengadakan acara Centurion itu. Kalau dari Kopik gimana? Suka duka bener sih, banyak banget suka duka untuk pensi ya, Centurion 2. Kayak misalkan salah satu contohnya pas pencarian dana ya Wi. Itu banyak banget tuh suka dukanya. Mulai dari apa ya Wi? Mulai dari dikejar-kejar. Dikejar-kejar ya, bukan dikejar-kejar lainnya Wi, teman kita Wi, panitia yang lainnya. Sampai kamu kan sih Wi? Apa sih? Yang dituin sama cili-cilian, cabai-cabean. Oh iya bener, ini bener loh, ini bener. Ada Bener diapain? panitia kita yang lagi nyari dana nih di perempatan, kalau nggak salah siapa ya, Amanda atau Liza gitu Wi. Jadi dia tuh nyari dana sampai ada di perempatan jalan itu, dia samping-sampingan nih. Oke. sama tadi tuh sama cili-cilian itu ya, Oh, cabai-cabean itu. Iya, cabai-cabean itu sampai si Liza atau Amanda gitu, saya lupa. Ya, Itu nanti sampai diklarifikasi ya. Iya, sampai klarifikasi ya nanti tolong yang bersangkutan, yang itu sampai apa namanya, bukan cekcok sih, sampai ngomong-ngomong lah, mungkin saking capeknya kali ya untuk nyari dana. Itu mereka sampai entah nih bisa diklarifikasi, mungkin salah kali ya Mungkin atau salah gimana, itu bisa dituin. Itu sampai segitunya gitu loh. Cuma gara-gara sama orang-orang yang kayak gitu, sampai apa namanya, adu mulut gitu loh. Maksudnya itu bener-bener pengalaman yang aduh, kok bisa sampai kayak gitunya kalau dipikir-pikir sampai sekarang kan. Kenapa bisa sampai kayak gitu loh. Karena Bener-bener kayak saking mantap, capek sama saking capeknya emosinya ya. emosi. Jadi itu bener-bener berwarna. Sampai sekarang kita masih cerita-cerita nggak sih ya? Untuk Kalau ketemu masalah-masalah pasti kayak nggak ada nggak ngomongin OSIS atau Centurion. Pasti banget. Dan itu nggak ada habisnya Nggak berarti ada ya ceritanya habisnya, ya. kayak ada aja yang diomongin. Kadang lucu yang ulang-ulang Betul cerita kayak gitu banget, ya. betul banget. Nah, ini Mbak, kan Mbak Duyung kan Centurion 2 dan pasti apa ya? Menurut Mbak Duyung apa sih hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya aku anggap Centurion 1 lah ya. Oke. Karena kan Boleh. aku sendiri sebenarnya nggak terlalu tahu banyak Tentang pensi pensi sebelumnya. Oke. Dengernya dari kata orang gitu. Kalau Centurion 1 kan aku sendiri mengalami gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak mungkin lebih tahu banyak. Kalau apa yang membedakan, mungkin kalau dari segi konsep udah jelas lah ya. Kalau tema pasti beda, tapi mungkin kita banyak apa ya? Banyak kayak inovasi-inovasi baru gitu loh. Kayak misalkan sebelumnya apa sih namanya? Oh, brother sister ya kalau di Sasi. Iya, brother sister. Sumpah udah sampai lupa. Iya, brother sister kan dulu kayak bajunya tuh kita selalu kayak nyewa gitu kan. Tapi waktu itu kita kayak berusaha membuat unik gitu, bikin sendiri. Jadi waktu itu kayak beneran unik sampai dipuji-puji gitu sama guru-guru. Lucu banget kayak Ada yang bajunya. Kalimantan gitu nggak sih? Iya. Keren. Mungkin gitu kalau dari segi konsep. Terus dari branding mungkin ya, kan kalau dulu apa namanya, Centurion atau pensi itu selalu info-infonya atau kayak misalkan publikasi tentang acara-acara yang ada di pensi ini tuh selalu dikasih taunya di Instagram organisasi gitu kan. Tapi waktu Centurion 2 itu kita memutuskan untuk bikin Instagram baru agar lebih apa ya, lebih membranding, membranding si pensinya ini juga sih gitu. Jadi kayak nggak pakai, kalau dari akun OSIS kan bisa ada acara-acara yang lain gitu kan. Tapi kalau ada Instagram yang baru lebih emang terkhusus buat pensinya dan emang lebih membranding aja gitu jadinya. Oh ini Centurion gitu. Jadi udah ada akunnya sendiri dan banyak juga kayak sesuatu yang baru. Kayak sebelumnya kan kayak nggak ada tuh kan, kayak greeting apa sih namanya, greeting dari gestarnya. Tapi waktu Centurion 2 itu udah mulai ada. Kayak emang kita berusaha untuk membranding dari Centurion ini, karena namanya juga kan kita udah memutuskan untuk tetap pakai Centurion kan. Jadi gimana caranya untuk membranding Centurion ini adalah sebuah pensisasi yang keren gitu. Oke. Itu mungkin tadi yang pertama mungkin konsep, terus yang kedua dari brandingnya juga lebih ditingkatin atau lebih beda gitu. Terus yang ketiga mungkin dari sumber pendanaannya. Mungkin dari evaluasi di Centurion 1 kita jadi tahu nih mungkin yang perlu diperbaiki adalah dari sumber dananya. Jadi waktu Centurion 2 itu kita kayak berusaha untuk cari sumber dana yang lain, entah itu
jualan gorengan lah. Oh, jadi Terus, peluangnya tuh mm, dicari gitu terus ya Mbak. peluangnya beneran kita cari, jualan gorengan, jualan bunga, jualan es teh, kayak pokoknya semua es krim ya Oh, walaupun iya. ya gak usah ngomongin Es krim. es krim nggak jadi ya gitu lah. Jualan tuh beneran kayak jualan ini dan kayak misalkan jualan apa sih waktu itu tuh apa Aqua ya Prima. Iya, Prima kayak beneran Iya. dicari apa ya brand Ini yang sama Mi salah satunya Mi. apa namanya merek yang lebih Iya. murah tapi kualitasnya mirip-mirip gitu. Jadi Hmm. kayak kita beneran berusaha untuk cari-cari sumber dana yang lain biar gimana caranya Centurion 2 ini sumber dananya tuh lebih melimpah gitu ya. Gitu Oke. sih mungkin perbedaan yang paling terlihat. Kalau dari Opik mungkin gimana Pik? Dari aku nggak jauh beda lah Wi. Udah mungkin sama kayak kamu ya. Karena kan kita sama-sama ini jadi. Dan Nah, kalau nggak salah perbedaan itu dijadikan apa ya kayak acuan untuk selanjutnya juga sih Mbak. Iya, Kayak bener greeting banget. dilanjutkan, terus inovasi-inovasi cari dana, cari uang kayak gitu tuh kayak jadi darah daging untuk selanjutnya Iya. kalau saya nggak salah ya. Nanti kita bahas juga tentang Centurion selanjutnya gitu. Jadi ya mungkin untuk terakhir nih ya Mbak ya. Ada kesimpulan dari apa ya dari hati mungkin tentang Centurion dan juga mungkin pesan untuk yang sekarang akan menjalani tapi mungkin tertunda atau terhalangi dengan pandemi ini, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Mungkin titip buat panitia Centurion selanjutnya semangat dan bisa apa ya dan bisa lebih memaknai lah ya arti Centurion ini apa. Jadi teman-teman mungkin bisa apa ya intinya kayak bukan sekedar mengadakan acara aja gitu loh, tapi lebih ke masukin ke apa ya namanya lebih ke menjiwai lah untuk melaksanakan Centurion ini dan mungkin titip untuk apa namanya kakak kelasnya karena kan mungkin tahun depan pensinya itu dilaksanakan oleh adik-adik kelasnya yang mungkin belum berpengalaman nih buat mengadakan Centurion. Jadi mungkin titip untuk dibimbing dan kalau misalkan ada butuh apapun atau pengen minta saran atau apapun dari kita nih sebagai tetua masa sesepuh apa bisa dibilang gitu lah ya sesepuh Centurion itu pasti kita terbuka banget buat teman-teman osisasi, buat teman-teman Centurion untuk misalkan sharing atau untuk bantuan apapun pasti kita masih bersedia karena emang sampai kita masih detik tetap ini bahagia. Centurionnya masih di hati gitu. Masih bagian dari tanggung jawab juga kita ya. Tak akan terganti soalnya. Oke. Kalau dari Kopik sendiri? Ya kalau dari aku sih sama sih ya. Untuk tadi untuk panitia selanjutnya ya. Panitia selanjutnya itu tetap semangat walaupun lagi ada pandemi kayak gini kan. Jadi Centurion 5 nggak bisa dilaksanain bener ya. Centurion 5 nggak bisa di. Kalau itu nanti kita klarifikasi aja ya. Sorry nih. Ya, Jadi tolong ya panitia staff. Pokoknya tetap semangat. Jadiin pandemi ini jadi batu loncatan untuk pensi yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Dan tadi benar kata Dwi, kita sebagai panitia sesepuh panitia Centurion masih stay untuk tetap bantu ya Wi ya. Itu sih. Ya betul, karena support dari yang atas itu perlu sih kalau menurut saya. Perlu banget gitu. Soalnya kadang tuh ada hal-hal yang ini ada yang kelupaan gak sih? Nah itu tuh betul sharing-sharing kayak gitu ya. Nah itu tadi ada pesan-pesan dari sesepuh sesepuh Centurion. Jadi barangkali butuh apa-apa hubungin aja. Mungkin sekarang udah pada sibuk sendiri. Cuman kalau buat Centurion pasti ada diluangkan waktunya. Contohnya sekarang juga ini kan Mbak Duim, Kak Opik itu kan lagi pada sibuk kuliah masing-masing. Tapi kalau untuk Centurion bisa aja menyempatkan waktunya. Karena itu udah mendarah daging gitu ya Mbak ya. Ya kayak oke. Ya terima kasih banyak nih waktunya Mbak Dwi, Kak Opik udah mau datang ke podcast ini ya. Udah lumayan lama juga kita ngobrol-ngobrol. Oke, makasih waktunya dan juga makasih pandangan-pandangan baru mungkin bagi saya ataupun bagi penonton nanti di sana. Makasih juga. Pokoknya makasih banget lah makanya ilmu-ilmunya dan lain-lain. Ya guys, cukup sampai di sini podcast kali ini. See you next time and don't forget like, subscribe and share. Thank you. Ini, woi, terakhir ngapain foto-foto? Udah.
Halo tuh. Kido nggak ikut. Baru selesai kelas videonya kali. Itu juga lagi forum tapi ini PV tuh mbak kita privilege. Tapi aku ingetin jadi yang diomongin Pentas seni itu ya udah tau lah singkatannya apa, pentas seni kan. Oke. Singkatannya apa? Pentas seni, oke. Informatif sekali. Pensi Iya, itu kan? singkatannya apa? Udah tahu kan pentas seni. Bagi Iya, iya. bagi saya pentas seni itu adalah sebuah cerita.